Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Gembala Menyapa Anda, bagian yang ke-11. Kita masih berada di halaman dan sedang membahas beda suci yang kedua, bejana pembasuhan. Pokok doa yang ke-6, jangan membunuh. Bacaannya Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Kalimatnya cukup pendek, jangan membunuh. Meskipun demikian, kita akan mendapatkan pelajaran yang cukup padat dari ayat yang pendek ini. Nah, rema kita hari ini yang pertama, hukum ke-6 ini melarang pembunuhan dengan sengaja. Apa yang dimaksud? Yaitu mengambil nyawa seseorang tanpa izin atau perintah hukum yang sah dalam sebuah negara. Nah, ayat ini sering disalah mengerti oleh seseorang untuk menentang negara yang mengeterapkan hukuman mati. Lalu bagaimana dengan pandangan kita? Nah, kalau kita memperhatikan Keluaran pasal 21, nah saudara nanti silakan periksa seluruh fatsal ini, maka saudara akan mengerti bahwa hukuman mati yang dikenakan secara sah sebagai hukuman atas kejahatan itu dibenarkan. Saudara juga bisa bandingkan dengan Roma pasal 13 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Rema yang ketiga, membunuh dalam perjanjian lama itu berarti mengambil nyawa seseorang. Tetapi di dalam perjanjian baru yang dikategorikan membunuh itu bukan hanya tindakan mengambil nyawa seseorang. Yang dikategorikan membunuh di dalam perjanjian baru itu termasuk tidak mengampuni, yang pertama. Yang kedua, membenci. Yang ketiga, menyimpan kemarahan. Yang keempat, kepahitan. Dan yang kelima, kekecewaan. Bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ada dua kebenaran penting di dalam ayat ini yang saudara perlu ketahui. Pertama, jika saudara membenci, menyimpan kemarahan, memiliki akar kepahitan dan kekecewaan, saudara dikategorikan sebagai seorang pembunuh. Jika di dalam keluarga, jika dalam gereja terjadi pembunuhan karakter, maka tidak akan ada ketentraman dan kedamaian. Yang kedua, jika saudara tetap memiliki akar kepahitan, menyimpan dan kemudian melampiaskan dalam bentuk kebencian, Alkitab mengatakan, dan kamu tahu. Maksudnya, saudara harus tahu, sekarang saudara harus sadar bahwa dengan cara membenci saudaramu, memiliki akar kepahitan, tetap kecewa terhadap saudaramu,
engkau kehilangan kehidupan kekal di dalam dirimu. Jadi pada waktu saudara membenci orang lain, membenci saudaramu, orang yang paling dirugikan bukan orang yang saudara benci, tetapi diri saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara kehilangan hidup yang kekal. Jadi cara yang paling bijak adalah ampuni orang lain. Lepaskan pengampunan. Saat saudara melepaskan pengampunan, pertama-tama engkau sendiri yang akan mengalami damai dan ketenteraman. Yang kedua, dalam keluarga, dalam gereja kita akan ada ketenteraman, akan ada damai sejahtera karena masing-masing orang mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sahabat gembala yang dikasihi oleh Tuhan, lepaskan pengampunan. Jangan biarkan engkau dirugikan oleh dirimu sendiri. Lepaskan pengampunan dan terimalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala, merendahkan diri. Kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sekarang lepaskanlah pengampunan agar hidup kekal itu tetap menjadi milikmu. Lepaskan pengampunan supaya ada kesembuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus, mampukan aku untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Aku tidak membiarkan kebencian di dalam diriku. Aku tidak mau menyimpan akar kepahitan dan kemarahan. Aku tidak mau ada kepahitan dan kekecewaan tinggal di dalam hatiku. Karena aku sadar bahwa itu adalah sampah. Dan jika aku biarkan sampah ada di dalam diriku, maka akan menghasilkan penyakit di dalam tubuhku. Oleh sebab itu aku mau mengampuni. Sebutkan nama orang yang akan kau ampuni. Seperti Tuhan telah mengampuni aku akan mengampuni orang itu. Sebutkan orang yang akan kau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku akan mengampuni mereka seperti aku mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, bebaskan kami dari sakit hati dan kemarahan. Biarkan kami menikmati kemerdekaan yang di dalam Tuhan, supaya kehidupan kekal tetap menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat gembala yang dikasihi oleh Tuhan, lepaskan pengampunan dan hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, dan biarkan hidup kekal itu tetap menjadi milikmu. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom. Turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.